Dan akan banyak nama menarik yang gabung. Ada trust di antara mereka, ini kan kultur. Semoga nggak ada hidden agenda memecah pemain lokal dan pemain diaspora. Apakah Saya nggak tahu. itu sudah muncul, Pak? Saya nggak tahu. Upaya-upaya memecah Saya nggak lagi. tahu. Ini adalah satu kebanggaan bagi kita and opportunity juga. Tadi disebutkan oleh Sean ada sedikit yang ketika itu datang level of play-nya yang lebih tinggi, otomatis compete-nya kita itu juga harus ada di area yang lebih tinggi. Itu pun menjadikan iklim dan suasana yang baik untuk atlet-atlet kita pun gitu ya. Jadi itu menjadi satu inspirasi harapannya bagi semua. Gitu. Jadi terus terang strategi dalam memenangkan pertandingan pastinya kita tahu semua bahwa fondasinya harus dibangun, itu for sure ya kan. Kita punya long term plan, kita punya mid-nya, kita punya short-nya gitu. Naturalisasi is always tactical move gitu. Jadi ibaratnya ini bukan strategi jangka panjang, tapi ini adalah tactical move gitu. Kalau Bung Toel dan Akmal sudah kasih tanggapan negatif, berarti ini pelatih bagus kan? Oke. Dia menarik juga buat saya. Karena sebetulnya saya belum memberikan tanggapan negatif apapun. Oke, tapi sudah memberikan tanggapan? Belum memberikan kritisi juga. Oke. Ada pernyataan saya, kutipannya dianggap negatif. Berarti kan nggak paham. Apa? Mungkin ada yang belum tahu, apa yang bisa Anda ulangi? Track record oke, seperti tadi diceritakan oleh Akmal. Rekam jejak oke. Cuman apakah dalam kepelatihan itu, ini kita bicara sepak bola, satu metodologi yang dia terapkan di Kanada akan bisa persis sama diterapkan di Indonesia? Itu belum tentu, saya bilang. Pak Erick Thohir, apa yang mau disampaikan? Yang pasti tim nasional kita milik kita. Ya. Ya, jangan mau kita dipecah-pecah, bangsa kita kok. Nah. Ya, kita harus punya ini sendiri lah. Gitu. Iya. Ya kan? Olahraga itu seyogyanya adalah memang nggak bisa dipungkiri itu untuk meningkatkan kualitas itu memang perlu kompetisi, baik kompetisi di dalamnya sendiri ataupun kompetisi dengan sekitarnya. Itu yang akan menaikkan level kita gitu. Jadi kita tidak boleh ya merasa bahwa hal-hal tersebut yang tactical kita tingginya itu adalah satu beban. Justru itu adalah opportunity para atlet untuk bisa berkembang lebih baik, untuk bisa belajar lebih dalam lagi, dan itu pun bisa menginspirasi anak-anak muda kita, adik-adik kita yang ada di grassroots yang sedang berjuang gitu ya. Jadi itu adalah persoalan, bukan persoalan, sesuatu yang harus dia perhitungkan. Atau dipersiapkan oleh generasi berikutnya ya? Makanya Oke. dalam jumpa pers dia sempat menyebut bahwa kita butuh pemain level 1, pemain level 2 yang main di Liga Utama Eropa. Kalau saya tidak terlalu terkesan, karena kalau secara materi atau omongan sepak bola normatif lah. Puja kualitas di atas oleh Robedi, Timnas Indonesia segera berkedalkan bomber naturalisasi Lucky Fekri. Di tengah upaya panjang membangun identitas baru, Timnas Indonesia kembali dihadapkan pada satu persoalan klasik, ketajaman lini depan. Permainan kolektif mulai menemukan bentuk, organisasi tim semakin rapi, tetapi di ujung serangan efektivitas masih menjadi tanda tanya. Di titik inilah sebuah nama mulai mengemuka, Lucky Fekri. Striker berusia 20 tahun itu bukan sekadar wacana baru dalam daftar panjang pemain keturunan. Ia datang dengan profil yang relevan dengan kebutuhan tim saat ini. Penyerang modern dengan kombinasi fisik, mobilitas, dan insting mencetak gol bersama Makassar FC di kompetisi A-Liga. Fekri mulai menapaki jalur profesionalnya, mengumpulkan menit bermain sekaligus pengalaman di level kompetitif. Statistiknya mungkin belum mencolok, 4 gol dan 1 assist dari 19 penampilan, tetapi angka seringkali tidak sepenuhnya menggambarkan potensi. Dalam usia yang masih sangat muda, proses perkembangan justru menjadi indikator yang lebih penting. Lebih dari itu, yang membuat namanya terasa dekat adalah keterbukaan. Fekri tidak menutup pintu untuk membela Indonesia. Ia bahkan telah menjalin komunikasi dengan pelatih John Herman, sebuah sinyal bahwa wacana ini bukan sekadar spekulasi. Saya suka visinya dengan Timnas Indonesia, ujarnya. Pernyataan itu sederhana tetapi mengandung makna penting. Adanya kesesuaian antara proyek tim nasional dan aspirasi pribadi seorang pemain. Jika ditarik lebih jauh, kebutuhan akan sosok seperti Fekri memang terasa mendesak. Saat ini, lini depan banyak bertumpu pada Ole Robedi yang menjadi opsi utama. Sementara itu, pemain lain seperti Ramadan Sananta masih berupaya menemukan konsistensi di level internasional.
Dalam sepak bola modern, ketergantungan pada satu pemain kerap menjadi resiko. Ketika opsi terbatas, variasi serangan menjadi mudah terbaca. Dan di level internasional, detail kecil seperti ini sering menentukan hasil akhir. Kehadiran Fikri jika terrealisasi bisa memberi dimensi baru. Dengan tinggi 183 cm, ia menawarkan kekuatan duel udara sekaligus fleksibilitas dalam pergerakan. Ia bukan hanya target man, tetapi juga mampu membuka ruang dan berpartisipasi dalam build-up permainan. Namun naturalisasi bukan sekadar soal kualitas teknis. Ia adalah proses yang melibatkan banyak lapisan, administrasi, regulasi, hingga pertimbangan jangka panjang. Pertanyaannya bukan hanya apakah Fikri bisa bermain untuk Indonesia, tetapi juga bagaimana ia akan diintegrasikan dalam sistem yang sudah ada. Di sisi lain ada dimensi yang lebih besar dari sekadar kebutuhan taktis visi. John Herman tengah membangun fondasi jangka panjang. Target untuk menembus Piala Dunia 2030 bukan lagi sekadar wacana, melainkan arah yang mulai dirancang. Dalam kerangka ini, pemain seperti Fikri menjadi bagian dari investasi bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Menariknya, ambisi itu juga datang dari sang pemain. Fikri secara terbuka menyebut keinginannya membawa Indonesia tampil di Piala Dunia. Sebuah pernyataan yang dalam konteks sepak bola nasional terasa besar, namun justru diperlukan untuk mendorong perubahan. Sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang bergerak ke arah yang berbeda. Tidak lagi sekadar bertahan di level regional, tetapi mulai menatap panggung yang lebih luas. Proses ini tentu tidak instan, tetapi setiap langkah kecil termasuk potensi naturalisasi menjadi bagian dari perjalanan panjang. Kini semua bergantung pada keputusan yang akan diambil. Apakah federasi melihat Fikri sebagai solusi nyata? Apakah proses bisa berjalan mulus? Dan yang tak kalah penting, apakah ia mampu menjawab ekspektasi ketika benar-benar menggunakan seragam merah putih? Untuk saat ini semuanya masih dalam tahap kemungkinan. Namun seperti banyak cerita dalam sepak bola, perubahan seringkali dimulai dari satu keputusan berani. Dan bagi timnas Indonesia, harapan itu kembali menemukan bentuknya dalam sosok muda yang datang dari jauh, membawa mimpi yang sama, membuat sejarah.